Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Pada kesempatan kali ini saya selaku penanggung jawab dari ujian praktik kelas 12 ingin menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan pelaksanaan ujian praktik, biar nanti ada gambaran mungkin bagi yang terkondisikan di rumah karena tidak bisa hadir di sini, maka mudah-mudahan sedikit apa yang nanti saya sampaikan sedikit membantu. Ada gambaran seperti apa ujian praktik nanti yang akan dilaksanakan. Yang pertama ini terkait dengan ujian praktik. Kenapa kita adakan ujian praktik? Karena salah satu bagian dari ujian sekolah yang harus dilaksanakan itu ada beberapa penilaian. Yang pertama penilaian ujian praktik, dan nanti bentuknya ada beberapa bentuk. Yang pertama seperti portofolio, kemudian ujian kinerja atau ujian praktik itu sendiri, kemudian ada penugasan. Nah, terkait dengan ujian praktik yang nanti akan dilaksanakan di tanggal 20 ya, tanggal 14, maksud saya tanggal 14 sampai tanggal 20 sampai tanggal 19 nanti akan dilaksanakan menggunakan 3 itu, ujian praktik, ujian portofolio, dan ujian penugasan. Nah, ada beberapa nanti mata pelajaran yang nanti menyesuaikan bentuk penugasannya ya, maka yang di sini perlu diperhatikan. Ini contoh yang saya contohkan, ini ada ujian dari penugasan bahasa Inggris mungkin ya. Nah, nanti untuk bahasa Inggris itu membuat karya-karya karangan umpamanya seperti itu, maka nanti bentuk penugasannya adalah membuat penugasan berupa karangan. Nah, kemudian kalau untuk praktik mata pelajaran PAI ya dan budi pekerti, nanti untuk siswa ya itu semestinya harus memahami contoh ini ada beberapa peralatan seperti kain kafan ya. Ini kain kafan ini, kemudian ada kapas. Nah, ini digunanya untuk nanti untuk dipraktekkan ya. Supaya nanti anak-anak bukan sekedar tahu teori bagaimana memandikan jenazah dan bagaimana memahami cara yang tepat untuk mengurus jenazah, tapi juga langsung bisa praktek, mempraktekkan langsung. Barangkali mungkin di kehidupan setelah lulus dari Minhaj nanti anak-anak dituntut ya harus menyolati atau memandikan jenazah tetangganya ya, maka setidaknya ada kemampuan untuk mengurus setelah belajar dari sini. Kemudian ini ada beberapa ya, ini contoh styrofoam. Ini digunakan untuk praktek seni budaya ya, untuk seni budaya atau mata pelajaran lain ya, yang seperti prakarya dan kewirausahaan. Nanti bentuk penugasannya nanti mungkin membutuhkan seperti itu. Dan ini ada contoh kertas yang nanti digunakan untuk anak-anak mengerjakan seni budaya, melukis atau membuat sketsa atau membuat draft-draft lukisan yang sesuai dengan imajinasi mereka. Nah, ini contoh. Kemudian ada praktik lain ya. Sini ada contoh nih. Ini peralatan yang digunakan untuk praktik fisika mungkin gitu ya. Maka nanti diharapkan anak-anak bukan sekedar tahu teori tentang fisika, tapi juga bisa mempraktekkannya seperti itu. Nah, yang sekarang yang perlu diperhatikan adalah kenapa kita mengadakan ujian praktik? Karena salah satu kompetensi yang harus dicapai ya dari seorang peserta didik, terutama dari SMA Al-Minhaj, ketika mereka selesai mengerjakan teori di kelas ya, ketika mereka setelah belajar selama 3 tahun di kelas, belajar aspek pengetahuan, maka harapannya adalah mereka itu mampu mempraktekkan atau mengaplikasikan apa yang mereka ketahui. Apakah pengetahuan yang mereka dapat di kelas itu bisa diaplikasikan dalam real life gitu, dalam kehidupan yang sesungguhnya. Karena hakikatnya adalah ilmu yang mereka dapatkan itu sebisa mungkin bisa digunakan. Maka dengan menggunakan praktik seperti ini, harapannya mereka bisa mengaplikasikan dari apa yang mereka sudah pelajari di kelas. Itu salah satu manfaat dari ujian praktik. Jadi ini bukan sekedar formalitas ya untuk mendapatkan nilai, bukan sekedar formalitas untuk mendapatkan syarat kelulusan, bukan.
tapi ini adalah salah satu langkah awal ya, langkah awal untuk mempraktekkan ya. Dengan umpamanya praktik kimia ya, anak-anak belajar bagaimana membuat sebuah produk, bagaimana bisa membuat sebuah karya yang nanti kalau memang itu bisa dilakukan lebih lanjut, bisa dijadikan sebagai sebuah nilai jual. Jadi mereka akan tumbuh kemandirian. Dan Al-Minhaj ya, terutama SMA Al-Minhaj itu salah satu motonya adalah kemandirian, dan kemandirian ini mudah-mudahan terbentuk dari tahapan-tahapan awal seperti ini yang mempraktekkan apa yang sudah mereka pelajari di kelas, dan mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu ya sedikit gambaran tentang ujian praktik. Jadi kita berusaha untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan peserta didik, dan mudah-mudahan ini adalah langkah awal untuk mencoba untuk menggali keilmuan yang mereka dapat di kelas gitu. Dari saya mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.